Halo guys, balik lagi di videonya Elite Motor ya. Hari ini gue lagi mau nge-review ini nih. Ini adalah Mercedes-Benz E300 Sport Style. Ada apa aja di mobil ini? Langsung aja kita bahas. Dari depannya dulu ya, seperti biasa. Oke, untuk bagian depannya lu dapet multi beam LED, itu untuk lampu depannya. Grill E-Class banget, vertikal, garis chrome. Udah ada kamera depannya karena mobil ini udah support 360 kamera. Untuk sensor di bagian depannya aja udah ada 6 titik sensor. Nah, Mercedes-Benz E300 ini pakai mesin M264 2000 cc 4 silinder turbo yang ngasilin power 258 horsepower dan untuk torsinya 370 Nm. Untuk gearboxnya mobil ini pakai 9G Tronic, itu enak banget untuk pemakaian luar kota dan dalam kota karena pembawaan mobilnya jadi lebih halus. Yang paling kelihatan perbedaannya antara E-Class biasa dengan E-Class Sport Style di bagian velgnya. Kalau yang Sport Style nih, tuh kalian bisa lihat sendiri, palang 5 bentuknya tuh kalau menurut gua agak-agak kayak kipas angin gimana gitu, cuman lebih sporty looking aja kalau dibanding sama E-Class yang biasa. Ukuran bannya 245/45 dan udah pasti ada badge Sport Style-nya. Selain velgnya yang ngebedain, lu tinggal baca badge yang di samping sini. E-Class ini kan berarti dia itu di tengah-tengah ya antara C-Class, dia masih di atasnya C-Class tapi di bawah S-Class. Jadi ukurannya itu masih enak banget untuk dibawa dalam kota dan luar kota. Panjangnya dia itu sekitar 4,9 meter. Gua sendiri sehari-hari bawa Corolla itu feelingnya masih dapet banget. Jadi bawa E-Class ini tuh nggak bakal ngerepotin kalian. Lu mau macet-macetan di jalan, lewat-lewat jalan sempit, mobil ini masih bisa, asal hati-hati aja. Nah tapi tenang aja karena di mobil ini juga udah banyak sensornya nih. Untuk yang nggak tahu nih, kalau misalnya kamera 360 kan dia ada di seluruh mobil tuh kameranya. Di bagian sampingnya itu dia ada di bagian bawah si spion. Oh ya, sama Mercy sama BMW kan lawanan banget nih ya, kayak saingan banget gitu. Kalau kalian belum tahu, E-Class itu saingannya dia adalah seri 5. Nah, di E-Class ini handle-nya chrome, itu menandakan kalau misalkan mobil ini udah ada easy entry-nya atau keyless entry ya. Pokoknya kalau posisi mobilnya lagi kekunci, lu tinggal pegang handle-nya, dia bakal auto unlock. Guys, untuk bagian belakang E300 Sport Style ini masih mirip banget sama E300 yang biasa ya. Lampunya sama-sama kristal atau diamond nih di dalamnya tuh, jadi kelihatan lebih luxury. Cover knalpot bentuknya masih sama kayak E-Class-nya. Dan untuk buka pintu bagasinya, selain dipencet, dia juga udah bisa kick sensor. Nah, karena ini dimensinya masih sama kayak sedan pada umumnya, jadi bagasinya kurang lebih masih sama. Nih, ada tali di sini. Ini untuk hook, nyantolin belanjaan atau apalah, terserah kalian, pokoknya dapat hook. Dan ada dua handle ini, tuas handle, yang kalau misalnya kalian tarik itu gunanya untuk ngelipet jok bagian belakangnya untuk nambah-nambah space. Ya bagasinya kalau menurut gua, hobi-hobi anak Jakarta sekarang untuk tenis, golf, ini masih bisa banget kalian naik ini. Nah, Mercedes-Benz E-Class ini masih enak banget kalau misalkan kalian nyetir sendiri. Tapi kalau misalkan seandainya kalian disupirin, ya sama-sama enak. Kenapa? Kita jelasin langsung di dalam. Oke guys, jadi sekarang gue udah ada di bagian dalamnya E300 ini nih. Kita ngomongin seperti biasa dari joknya dulu. Joknya itu udah full electric seat, bahkan untuk ngatur tie supportnya aja dia udah full electric. Memory seat udah pasti, lu bisa ngatur 3 preset sesuai yang lu mau tuh gimana. Nah, kenapa tadi gue bilang mobil ini enak banget untuk dibawa sendiri atau disetir sendiri? Karena jok depannya itu nyaman banget. Bentuknya itu kalau menurut gue ya, ini agak-agak bucket seat. Jadi lu mau lama-lama duduk di sini kejebak macet atau ya intinya lama-lamaan lah, duduk lama-lama nih lu nggak pegel gitu, masih nyaman. Nah, untuk dashboardnya
bentuknya itu masih E-Class banget kayak E-Class yang biasa. Yang ngebedain adalah bahannya. Kalau misalnya E-Class yang biasa itu kan dia full kayu nih kayak ini. Sedangkan untuk yang di sport style nih mobil kita, di bagian sininya nih dia tuh karbon, motif-motif karbon. Jadi nggak kehilangan image luxury-nya. Ini climate control bentuknya masih sama kayak Mercy di generasi ini. Terus dia ada juga shortcut, kalau misalnya lagi nyetir nggak usah ribet-ribet ngontrol dial yang di tengah sini karena udah ada shortcutnya. Nah untuk ngontrol layarnya ini, lu bisa pakai dial ini diputer-puter nih, atau bisa juga pakai touchpad, jadinya kayak pakai laptop gitu. Terus di samping-samping dial ini lu kayak dapat ada driving mode selector, parking assist, kamera, idling stop, untuk naikin turunin si korden belakang, dan untuk volume juga. Tuh di dalam sini ya, lu dapat 2 cup holder, wireless charger, dan 1 USB port. Tuh enak banget untuk disetirin sendiri. Lu tinggal duduk di dalam mobilnya, konekin mobilnya pakai Bluetooth HP lu, terus HP lu taruh sini deh, ngecharge. Itu enak banget. Joknya juga super nyaman. Oke, habis jok biasanya orang itu kan mikirin setirnya ya. Setirnya itu bentuknya beda dari E-Class biasa, tapi kegunaannya itu masih sama ya. Lu dapat beberapa tombol untuk ngatur si layar tengah di sini, dan ada tombol sebelah kanan ini untuk ngatur limiter dan cruise control, dan untuk ngatur si digital speedometernya. Ngomongin digital speedometernya udah nyambung sama multimedia center ini di tengah sini dengan ukuran 12,3 inci. Jadi gede banget. Sama tadi gue lupa kan ngomongin ini, selalu gue lupa. Mobil ini tuh udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi udah lengkap banget. Makanya kenapa gue bilang enak di setir sendiri, karena setirnya bahannya enak. Ada pedal shifternya juga nih kalau lu lagi pengen ngebut-ngebutan sedikit masih enak. Dan joknya sih menurut gue poin penting dalam nyetir itu joknya. Mobil ini tuh masih nyaman banget joknya. Lu mau lama-lama kejebak macet tuh masih aman banget. Dan nggak tahu kenapa ya, naik mobil ini tuh mobil yang easy to drive gitu. Pokoknya lu masuk ke mobilnya, lu masukin ke drive, dan lu langsung dapet feelingnya gitu. Lu kayak nggak perlu belajar banyak di mobil ini. Oke guys, sekarang kita ngomongin kenapa mobil ini enak juga kalau lu disetirin. Karena yang pertama, mobil ini udah triple zone, jadi lu nggak perlu berebutan lagi sama yang duduk di jok depan dalam ngatur suhu AC, karena lu bisa ngatur sendiri nih ya. Lu bisa naikin kecilin blower, suhu, pokoknya semua dari sini. Terus dapat 2 port USB, 1 power supply. Lu mau ngecharge device lu bisa semua. Lu dapat storage juga, nggak kalah sama yang depan. Cup holder, tenang aja, lu dapat 2 cup holder juga di bagian belakang. Dan kalau misalnya lu butuh privacy, kan tadi udah gue bilang kan, lu bisa naikin korden di bagian belakang dengan tombol yang tadi ada di samping dial. Terus lu dapat juga privacy screen di samping nih, di jendela kanan dan jendela kiri. Jadi ini kayak mobil bos banget. Terus untuk ukuran legroom, headroom, ya udah pasti aman lah tuh, jauh lah pokoknya semuanya. Kepala 1 jengkal, kaki 1 jengkal lebih. Nah di bagian depan itu, di dekat electric seatnya ada tombol untuk ngatur jok sebelah kiri. Jadi kalau misalnya lu bos nih ya, lu duduk terus kayak, Pak, saya butuh legroom lebih. Nah, si supirnya itu bisa majuin jok kiri depan dengan tombol yang ada di situ. Jadi lu dapat legroom tambahan untuk yang duduk di sebelah kiri doang. Kalau yang duduk di sebelah kanan, ya kasihan Pak supirnya dong. Hai guys, jadi kita udah sampai di ending video nih. Kita udah ngomongin semua tentang mobil ini. Jadi mobil ini cocok banget buat kalian yang disupirin. Tapi kalau misalkan kalian nyetir sendiri, nyetir mobil ini, kalian nggak kelihatan kayak supir. Ya ini jawabannya, Mercedes-Benz E300 Sport Style tahun 2019. Ngomongin tahun 2019 berarti mobil ini udah mau 5 tahun ya. Tapi mobil ini nggak kalah modern kok, kan tadi udah kita omongin tuh, udah ada Apple CarPlay, Android Auto, full electric seat, memory seat, pokoknya semuanya, safety feature-nya juga pokoknya udah lengkap banget, kamera 360. Jadi mobil ini tuh nggak ketinggalan zaman walaupun udah 5 tahun. Secara fitur
apalagi secara bentuk. Karena yang udah kita pasti tahu, Mercy itu timeless banget, ya kan? Nih lihat aja bentuknya. Nah, kalau misalkan kalian beli mobil ini, kalian dapat garansi mesin dan transmisi selama 12 bulan. Nah, harga mobil ini 600 jutaan aja, menurut gua sangat-sangat worth it karena dia fleksibel, bisa jadi mobil yang pakai supir dan bisa juga jadi mobil yang nyetir sendiri. Jadi sampai di sini aja videonya. Thank you udah nonton. Jangan lupa komen, like, subscribe nih, ada di kolom bawah sini. Kalian udah tahu lah kolom subscribe ada di mana. Komen, saran, kalau misalnya kita ada salah juga kalian bisa ngebilangin. Dan kalau misalnya kalian ada mobil yang penasaran pengen kita review, itu bisa banget komen di bawah. Oke. Oh ya, sama jangan lupa follow Instagram kita, ada di bawah sini. Gua kasih tulisan nih. Tuh, ya kan? Oke. Jadi sekali lagi thank you udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.